Dan tentunya sekali lagi gue ingetin kepada kalian yang ingin mengikuti giveaway, silahkan jawab di kolom komentar. Rulesnya ada di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dapamet 995 Lulukan Bada. Malam hari ini gue akan coba membedah si helm yang katanya ini jauh lebih nyaman dibanding KYT ya. Di samping gue sudah ada NHK GP Frame, dan ini motifnya adalah Tito Rabat ya, yang sempat gue unboxing di beberapa hari yang lalu. Nah, pertanyaannya kenapa helm yang ini yang akan gue review ya, karena memang ini helmnya sudah kita keluarkan di dalam kemasannya. Kita ada beberapa stok ya untuk NHK baik GP Frame, kemudian juga ada RX9. Terus yang sedang kita order adalah NHK GPRR Street ya, ataupun GPRR Tech Street ya. Motifnya adalah motif limited edition, yaitu Mandalika, yang sampai dengan detik ini memang agak susah ya untuk mendapatkannya seperti itu, karena ini helm memang baru di launching pada tanggal 30 Oktober 2021 ya sahabat. Baik teman-teman, sebelum masuk kontennya, jangan lupa klik like, subscribe, komen di kolom komentar, dan nyalakan tombol loncengnya agar supaya kalian bisa mengikuti giveaway yang nantinya kita akan bagikan. Ada 3 buah helm original dan juga baru yang akan kita bagikan ke 3 orang pemenang. Jadi jawab pertanyaannya, dan untuk lengkapnya bisa kalian klik kolom description seperti itu sahabat ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Apa sih yang membuat si teman-teman di luar sana mengatakan bahwasanya si helm NHK ini jauh lebih nyaman dibanding KYT ya? Karena kita menyadari bersama-sama untuk di Indonesia ini kelasnya memang mungkin di 75% ya mereka ke KYT ya, karena memang banyak variannya. Terus juga kemudian NHK juga lagi jor-joran ya dipakai oleh beberapa rider di MotoGP, Moto2, Moto3 ya seperti itu. Dan untuk si NHK juga ya di 2021 ini juga ini udah naik podium ya, kelas Moto2 ya, yang tim KTM ya kalau nggak salah. Dan barangkali ketika ada rider yang memakai NHK juga akan ikut naik ya. Tapi gue perhatikan dari grafiknya hari ke hari, minggu ke minggu juga untuk si NHK mulai meningkat ya, seperti itu. Tidak seperti dulu-dulu yang memang landai gitu ya untuk grafik marketnya seperti itu sahabat. Oke, kita nggak ngomongin MotoGP, kita nggak ngomongin Moto2 ataupun Moto3. Yang sekarang yang ada di samping gue adalah NHK GP Frame. Untuk motifnya ini Tito Rabat, dan kalian sudah mengetahui barangkali ya. Yang belum kenal dengan Tito Rabat, silahkan kenalan melalui Google ya. Searching aja Tito Rabat tuh seperti apa orangnya dan helmnya seperti apa. Seperti ini replikanya sahabat ya. Nah, untuk si Tito Rabat ini ataupun si GP Frame ini memang bandingannya dengan KYT Falcon ataupun juga KYT Vendetta ya, karena dia memiliki fitur-fitur yang memang dia miliki juga seperti itu sahabat. Dan untuk harganya pun juga ini saling salib ya. Untuk range-nya juga sama di bawah 1,5 jutaan. Kalau Vendetta kan juga sampai detik ini itu ada yang 1,4, ada yang 1,3 ya, karena tergantung memang dari motifnya tersendiri seperti itu. Nah, untuk si GP Frame yang model replika ini range-nya di angka 1.100.000 hingga 1.250.000 rupiah. Itu untuk range harganya. Nah, untuk si Falcon sendiri itu memang di bawah 1 juta. Nah, gue penasaran ketika memang teman-teman gue mengatakan bahwasanya si NHK itu jauh lebih nyaman dibanding si KYT ya, khususnya GP Frame dan Vendetta ataupun juga Falcon. Kenapa gue sandingkan antara Vendetta dan Falcon? Karena dia memiliki bodi yang sama ya, dan sayangnya di gue stoknya habis yang si Falcon maupun si Vendetta, jadi kita tidak bisa mengkomparasikan seperti itu sahabat ya. Oke, ini untuk bayangan kalian saja ya. Untuk si NHK GP Frame ini juga dia memiliki sebuah kita mulai dari visor terlebih dahulu kali ya. Oke ya, kita mulai dari visor sahabat. Untuk si visornya sendiri dia sudah menggunakan flat visor yang sudah dilengkapi dengan push pin untuk memasangkan anti fog ataupun pin low, dan juga bisa digunakan sebagai dudukan air up seperti itu sahabat ya. Untuk si visornya ini masih clear. Nah, kemudian untuk masih kita bahas dari segi visor, untuk si visornya sendiri ini tidak memiliki unlock visor seperti halnya si KYT Falcon ataupun si KYT Vendetta. Jadi dia cuma buka tutup gini aja seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalian nggak bakal ketika dinaikin gini dia tidak akan turun gitu loh ya, karena di sini sudah ada gerigi-gerigi untuk menahan ketika ada gajrugan ya bahasanya Nah, itu dari segi visornya. Nah,
Masih di seputaran visor, si KYT ataupun si NHK GP Prime ini juga dia memiliki sebuah double visor ataupun sun visor, sama halnya seperti si KYT Falcon ataupun si KYT Vendetta ya. Nah, jadi untuk si GP Prime ini juga sudah dilengkapi dengan sun visor ataupun sudah mendapatkan double visor seperti itu. Tapi rata-rata untuk si NHK baik dari si GP Prime ataupun yang di bawahnya pun juga dia sudah dilengkapi dengan double visor ya, khususnya di full face ya, seperti yang Terminator, GP 1000, kemudian juga RX-9 ya, itu juga sudah dilengkapi sun visor seperti itu. Nah, kemudian kita lari ke bagian dagu ya sahabat ya. Untuk dagunya sendiri, seperti biasanya pada umumnya helm dia dilengkapi dengan airflow ya, ataupun ventilasi udara agar supaya ini tidak dirasakan pengap ketika kita gunakan ya, apalagi di tengah hari bolong ya. Nah, tetapi yang menarik di bagian airflow-nya ini, dia bukan cuman hanya satu saja yang bisa kita gunakan ya, melainkan dia memiliki sebuah tuas yang memang ketika ventilasinya ini naik turun ya, tentunya di sini si ventilasinya bisa nutup juga seperti itu teman-teman ya. Ini kan ini udah terbuka nih ya. Nah, ini gua akan taikin ini udah tertutup semua. Kita akan turunin di bagian ininya saja nih, yang tuas untuk naik turunkan si ventilasinya. Beda dengan si KYT Falcon, ini nggak ada kombinasi seperti ini. Itu yang sangat menarik menurut gue ya, belum tentu sama dengan kalian seperti itu. Nah, untuk ventilasi bagian dagu sudah kita bongkar dan lubangnya cukup lumayan besar ya dibanding helm-helm kompetitornya, seperti yang satu step ya dengan si GP Prime. Nah, kemudian juga dari bagian jidatnya dia sudah memiliki 1-2 ya ventilasi udara, yang ini juga sama halnya seperti helm-helm pada umumnya masih menggunakan sistem sliding ya, seperti ini. Jadi sistemnya masih sliding, dan di atasnya ini ada sebuah tuas untuk membuka airflow ataupun outputnya seperti itu ya. Ini sliding juga. Gunanya untuk apa? Dia untuk membuka bagian output ya, ataupun pembuangan udara. Nah, di sini ya. Ini seperti kalau gue ingat-ingat seperti Sui X410 ya. Dia juga memiliki sama dengan si NHK GP Prime ini airflow ataupun ventilasi udara di bagian belakang jidat ataupun bagian belakang kepala seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan spoiler, mini spoiler ya, mini gue bilang mini spoiler. Beda seperti si Falcon ataupun Vendetta. Kalau ini dari ujung sini hingga ujung ini nyambung sahabat. Ya, kalau untuk si Vendetta ataupun Falcon kan cuma segini doang nih ya, dan jauh lebih tipis dibanding si GP Prime, dan ini lebih ke 3D ya untuk spoilernya. Nah, karena memang ini adalah motif yang replika GP-nya, di sini juga sudah tercatatkan nomor 53 sesuai dengan si Tito Rabat seperti itu. Dan di samping itu juga di spoilernya, di bawah spoilernya ini sudah dilengkapi dengan airflow juga, dan balik lagi ini seperti halnya si CLMax ya. Di sini ada tuas untuk buka tutup, di sini cuma geser kanan kiri saja untuk buka tutupnya sahabat ya. Nah, artinya di bagian eksterior ini kita sudah bedah ya. Jadi ada beberapa memang yang menurut gue menarik dibandingkan si KYT Falcon ataupun Vendetta ya. Di bagian visornya juga dia memiliki sebuah pushpin tear off ataupun untuk anti fog, dan juga memiliki double visor, dan sayangnya dia belum dilengkapi dengan yang namanya unlock visor seperti itu. Itu kekurangan salah satu yang kita temukan di bagian si NHK GP Prime ini sahabat ya. Nah, kemudian dari paintingnya juga jujur harus gue katakan untuk paintingnya ini jauh lebih halus ya. Ketika kita lihat dan kita pegang, itu jauh lebih halus dibanding si kompetitornya. Gue nggak bilang kompetitor itu helm apa, yang jelas yang sekelas dengan si NHK ya. Ini jauh lebih halus, dan di sini ada bling-blingnya dan metalik ya, kalau bahasa otomotifnya ada metaliknya. Jadi dia kayak seakan-akan dia menekankan kepada para calon pembeli helm bahwasanya gue adalah helm NHK yang memang beda dengan kompetitor gue, seperti itu ya. Karena dari paintingnya pun juga jauh lebih halus, dan yang tadi gue bilang dia memiliki bling-bling mutiara gitu ataupun metalik seperti itu. Kombinasinya pun juga warna ini memang cukup lumayan rame ya, tetapi nggak norak. Dan ini sama seperti halnya kalau di titik close-nya adalah si Xiaomi Mesia, dia memiliki warna kuning pekat dan kuning keoren-orenan seperti itu sahabat ya. Dan kita langsung ke bagian
sebelum gue masuk ke bagian busa, dari bobotnya dulu ya kali ya. Dari bobotnya, teman-teman, untuk bobotnya sendiri, ini kalau dibandingkan dengan dua helm yang menjadi kompetitornya, jauh lebih berat dibanding kompetitornya. Kalau si KYT Falcon itu memiliki bobot 1,45 ons. Nah, kalau untuk si NHK GP Prime ini memiliki 1,7 ons, seperti itu. Tapi, yang anehnya, kata teman-teman gue, para pecinta NHK, walaupun dia memiliki bobot paling berat dibanding kompetitornya, dia masih aman ketika digunakan. Artinya, aman di sini masih nyaman, seperti itu. Tidak, gimana ya, tidak menyiksa ke bagian leher kita ataupun tulang otak belakang kita, seperti itu sahabat ya, tulang kepala maksudnya ya. Nah, oke, mungkin itu dari bobotnya. Kita langsung saja ke bagian busanya ya. Seperti apa? Apakah dia lebih halus ataupun lebih kasar ya dibanding helm kompetitornya ya teman-teman. Nah, untuk bagian busanya sendiri tentunya ini ada kombinasi kulit sintetis ya, tapi ini kayak kulit asli sih sahabat ya. Ini sudah ada ya. Kemudian juga untuk bahannya pun juga ini dikombin dengan bukan dikombin sih, jatuhnya lebih didominasi warna hitam sahabat ya. Nah, untuk ini sudah quick release system. Jadi ketika kalian ada insiden amit-amit, kalian tinggal tarik saja ya ketika helm itu susah untuk dilepas. Jadi fungsinya si EQRS ini untuk itu. Nah, kemudian di bagian belakangnya di sini seperti helm pada umumnya, dia dikasih bahan yang memiliki lubang pori-pori dan ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sangat sederhana, sedang dan tidak besar ataupun tidak kecil seperti itu. Gunanya untuk apa? Sekali lagi gue tegasin, untuk di bagian bahan ini untuk serap keringat sahabat ya. Nah, jadi kalian kalau untuk yang si full face ini kan tentunya semua kepala, muka, kuping itu tertutup oleh si helm. Nah, ketika ada bahan yang memang bisa menyerap keringat, itu akan sangat membantu ketika kalian menggunakannya. Artinya tidak akan terlalu panas, seperti itu. Nah, untuk kekurangan sendiri untuk si NHK GP Prime ini, dia untuk sistem pengamanannya belum menggunakan double D-ring, ya, tetapi dia masih menggunakan microlock, ya, sistemnya seperti ini. Ini salah satu kekurangan, berarti kekurangannya, dua kekurangan kita temukan di bagian helm NHK GP Prime. Yang pertama adalah safety belt-nya dia masih menggunakan microlock, belum menggunakan double D-ring, dan yang keduanya visor-nya dia belum memiliki unlock visor. Ya, untuk si bagian busanya yang tadi gue bilang dia sudah memiliki sebuah EQRS yang sama halnya seperti si KYT Falcon dan juga KYT Vendetta ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan busanya halus atau lebih kasar dibanding kompetitor, gue harus buka sarung tangan, karena sarung tangan yang kasar seperti muka gue, makanya muka gue tutup seperti itu ya. Oke, di bagian busa ini tentunya kalau dibandingkan dengan Falcon ini jauh lebih halus ya. Kalau gue raba sih ya, ini sih menurut feel gue ya. Jadi nanti kalau kalian beli NHK GP Frame, wah kok lebih kasar. Nah, itu balik lagi ke feel lu gitu ya. Jadi si busanya kalau menurut gue ini jauh lebih halus dibanding si Vendetta dan juga si Falcon. Nah, kalau untuk Vendetta dia kan sudah ada yang namanya apa ya? Untuk apa sih? Untuk apa sih namanya? Gue lupa lah. Yang jelas untuk ngencengin ya agar supaya nyepot si busanya, gue lupa tuh namanya ya. Gitu, apa itu namanya? Next aja lah ya. Oke. Dan di sini juga sudah memiliki ini apa ya namanya? Apa sih Pak ini namanya? Gue lupa loh. Ini ada cewek sih soalnya nongkrong, jadi gue blank jadinya gitu kan, jadi grogi gitu kan. Apa nama ini? Lu juga nggak tahu, sama juga lupa ya. Pokoknya udah ada chin guard. Iya, itu maksudnya sahabat ya. Nah, ini busanya emang jujur aja, ini lebih enak dibanding si KYT Falcon ataupun Vendetta, jauh lebih halus, dan ini sama seperti halnya si TT Corse ya, helm premium dari KYT, seperti itu. Nah, terus untuk nose guard-nya juga ini nggak, gue balik lagi ya, ini kelewat nih. Nose guard-nya ini nggak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, artinya ini tidak akan mengganggu pandangan kalian ketika kalian gunakan, seperti itu. Jadi nggak harus ya helmnya ditarik ke bawah ya. Nah, ini nggak menutup pandangan kalian tentunya. Oke, sahabat. Kemudian di bagian ini dia memang sudah memiliki karet ya, karet lapisannya. Ini sangat rapi banget ya, karet ini seperti apa ya? Kayak fiber, tapi bukan fiber, kayak karet juga bukan karet, seperti itu. Apa tuh namanya? Kalian tebak sendiri lah. Dan di sini sudah ada emblem NHK, ya. Emboss atau emblem ya. Gitu. Intinya, dari si NHK GP Prime ini,
Kesimpulannya, memiliki dua buah kekurangan. Yang pertama adalah unlock visor belum dilengkapi, dan yang keduanya belum double daring ya. Seperti itu, sahabat. Nah, sekarang gue akan memastikan yang tadi gue katakan, karena ini kalau kita bandingkan dengan Vendetta dan si Falcon jauh lebih berat bobotnya, yaitu mencapai 1,7. Bagaimana rasanya ketika gue gunakan si helm ini? Oke ya. Ini sun visor-nya gue pasang juga, dan yang tadi gue bilang, ini memang bobotnya yang paling berat di antara kedua kompetitornya. Akan tetapi, feel yang pertama gue rasakan ketika gue menggunakan si NHK GP Prime ini jujur saja nggak terlalu seram ketika kita mendengar bobotnya. 1,7 ons ya bobotnya. Dan ini jujur aja sih sama seperti gue rasainnya, apa ya, seperti Vendetta sih kalau gue pakai ya. Iya, dan ini yang L ya, size L ya. Size L for Asian ya, dan di bagian busanya ini hampir sampai ke hidung gue ini, sahabat ya. Serius, gue nggak bohong ya, ini hampir sampai ke batang hidung gue, lubang hidung gue maksudnya, seperti itu. Jadi dia meluk banget gitu ya. Ketika gue masukkan ke kepala gue tentunya, feel-nya yang tadi gue katakan, benar yang dikatakan oleh teman-teman yang sudah menggunakan NHK jauh lebih nyaman dibanding si kompetitornya. Salah satunya daripada busanya yang memang memeluk banget, mau bagian depan muka kita maupun dari bagian batok kepala belakang kita. Ini sangat seakan-akan dipeluk gitu loh. Jadi gue pakai M dan ini size-nya L, ini masih aman, nggak oblak ya, nggak oblak tuh. Ya, tetapi yang mungkin ya ini perasaan gue saja, karena gue memiliki badan yang kecil tentunya, gue rasa sih gue nggak terlalu cocok ya untuk menggunakan si NHK GP Prime ini, karena untuk tubuhnya ataupun bentuknya dia bongsor dibanding helm pada umumnya seperti itu. Yang jelas, gue jujur aja sebelumnya belum pernah pakai NHK, dan ketika hari ini gue nyoba di review ini memang jauh lebih nyaman dibanding kompetitornya, salah satunya dari pelukan si busanya tersebut ataupun di crownpadnya. Ya, ini sangat ajib deh pokoknya. Cuman ya itu tadi, mungkin balik lagi ke selera kita masing-masing yang memiliki perbedaan selera ya, seperti itu. Ini juga kedap banget suaranya, jujur aja di luar ini berisik bunyi-bunyian seperti itu, tapi ketika kita tutup si visornya ini jujur kedap banget, sahabat ya. Tapi gue nggak bisa lama-lama karena nggak bisa nafas seperti itu. Ya, ini bagian depannya, ya ini bagian depannya. Terus ini samping kanan gue ya, seperti ini. Yang tadi gue bilang, badan gue kecil, barangkali gue nggak kurang cocok untuk memakai si NHK GP Prime ini. Dan ini bagian kirinya ya, seperti ini. Terus bagian belakangnya sempit nih, sahabat ya, gini aja lah. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, jadi nggak ngatung. Si helm ini nggak ngatung, sahabat. Ketika kalian gunakan helm ini nggak ngatung. Jadi blek aja gitu ya, berasa kita jalan di tengah-tengah sawah yang lagi berair, blek gitu loh ya. Yang jelas, gue harus tegaskan ini helm jauh lebih nyaman dibanding si kompetitornya yang memiliki busa hampir sampai sih ke lubang hidung yang tadi gue katakan. Ini meluk banget lah pokoknya, dan ini recommended banget dan sangat worth it untuk kalian milikin seperti itu ya. Oke teman-teman, tadi gue udah coba ya. Sekali lagi gue tegaskan, gue baru kali ini nyoba helm NHK, sebelumnya gue pakai KYT yang kayak gitu aja lah ya, seperti itu. Tapi untuk si NHK jujur aja, gue agak sedikit tergoda ya untuk pakai harian. Dan tentunya ini helm bisa pakai harian, juga bisa pakai kebut-kebutan ya, seperti itu sahabat. Oke, mungkin itu aja dalam kesempatan malam hari ini, karena ini udah terlalu panjang, kayaknya durasinya udah lebih dari 15 menit ya. Dan tentunya sekali lagi gue ingetin kepada kalian yang ingin mengikuti giveaway, silahkan jawab di kolom komentar. Rules-nya ada di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang ingin memiliki helm full face, half face yang memang lagi on trending di penutup tahun 2021, silahkan kunjungi di link Shopee Dava Helmet 99. Gue harus tegaskan, Dava Helmet tidak ada di Tokped, nggak ada di Lazada, nggak ada di Bukalapak. Dava Helmet hanya ada di Shopee. Nah, kalau misalnya kalian menemukan Dava Helmet di selain Shopee, maka gue nggak bertanggung jawab. Seperti itu. Mungkin itu aja. Besok, lusa, atau kapan gue akan komparasikan yang tadi gue katakan antara si NHK GP Prime dengan KYT Falcon atau KYT Vendetta. Atau mungkin tambah lagi ya, RSP atau Snarl, dan seterusnya. Oke, itu aja. See you next video. Bye-bye.